Rebus dhewe napa wonten sing asli? Oh, sing wonten 20 asline gitar. Gitare pundi, Pak? Kampung Coklat, Pak. Kampung Coklat. Mambu Pak Soekarno itu. Kampung Coklat itu kampung kula. Orang kok coklat rene. Oke. Langsung aja Pak ya. Tadi saya kenalin jenengku Masrul Samsudin. Lek tahun ini Kediri ziarah ke makam Syekh Masrul Samsudin itu Mbah Buyut. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Aan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami PT Ondulin Indonesia untuk mempresentasikan produk kami, dan kepada bapak-bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita pagi ini. Oke, sebelum kita ini, Bapak mungkin sebagian sudah mengenal Ondulin ya, sudah pernah pasang Ondulin. Tahu nggak Ondulin itu asalnya dari mana? Belum. Oke. Ondulin kalau bicara sejarah, Ondulin itu asalnya dari Prancis, Pak. Sudah sangat berpengalaman di bidang atap. Indonesia belum merdeka, pabriknya sudah berdiri, Pak. Jadi Ondulin itu berdiri tahun 44 di Prancis. Kalau masuk Indonesia tahun 70-an sudah masuk, tapi resmi PT Ondulin Indonesia-nya itu resminya tahun 2004-2005. Ondulin jadi sudah 80 tahun lebih berpengalaman di bidang atap, nggak cuma di Indonesia tapi di penjuru dunia. Sudah lebih dari 100 negara di dunia yang sudah memakai produk kita, dan pabriknya juga menyebar di berbagai negara. Alhamdulillah salah satunya ada di Indonesia, di kota di Jawa Timur juga, tepatnya di kota Pasuruan. Ini sejarah singkatnya ya. Nah, sebelum kita mulai ke detail masing-masing produknya, ada baiknya kita sekilas ulas tentang pengetahuan atap yang mungkin sebagian bapak mungkin sudah tahu ya, tapi kita sedikit ulas. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan produk-produk yang kita punya. Kalau bicara pengetahuan tentang atap berdasarkan bentuk, ada 3 macam ini Pak ya. Ada atap datar, atap miring, dan atap melengkung, di mana masing-masing bentuk atap ini untuk menghindari supaya ketika hujan tidak bocor membutuhkan material yang berbeda-beda. Tidak semua genteng, tidak semua ini bisa dipakai pada semua bentuk atap. Gini, ya. Kalau atap datar sudah dak, nggak mungkin digentengi ya. Biar nggak bocor pasti pakai waterproofing. Waterproofing juga macam-macam, ada yang liquid, ada yang membran, yang dibakar itu. Kemudian kalau bicara atap miring yang miringnya konvensional standar bagus, mau pakai atap bentuknya kayak apa aja dengan dimensi berapa aja nggak masalah. Risiko terjadi kebocoran kecil kalau atapnya kemiringannya tajam. Di atas 10 derajat itu pemilihan atapnya lebih gampang. Mau pakai genteng apa aja, pakai sirap yang 10 cm itu kayu, yang dari kayu itu potensi bocor itu kecil. Beda kalau kemiringannya landai. Kalau kemiringan landai ini kalau misalnya pakai genteng bocor sana sini ya, kira-kira di bagian overlapnya pasti bocor. Maka untuk atap-atap yang landai yang kemiringannya di bawah 10 derajat itu idealnya pakai atap-atap yang dimensinya besar. Syukur-syukur nggak ada sambungannya, bagus ya. Overlapnya bisa dimainin, bisa di custom, bisa dipanjangin bagian atasnya atau bisa diperlebar bagian sampingnya untuk menghindari potensi kebocoran ketika hujan dengan intensitas tinggi. Nah, kemudian atap lengkung lebih spesifik lagi pemilihan gentengnya. Tidak semua jenis genteng bisa dipakai untuk model atap lengkung. Nah, bicara terkait bentuk atap ini, Ondulin mempunyai semua produknya Pak. Untuk atap datar, Ondulin punya waterproofing, baik itu yang liquid ataupun yang membran. Kemudian untuk atap miring, mulai dari yang miring landai sampai miring tajam, ada semua produknya yang semua
Kemudian demikian juga untuk atap lengkung atau bahkan bergelombang model kubah dan sebagainya, Ondulin punya produknya yang bisa mengikuti. Gitu. Selanjutnya bicara mengenai perawatan atap, kita juga perlu sedikit ini merefresh ya. Kalau kita bicara atap berdasarkan beban itu ada dua macam ya. Ada atap ringan sama atap berat. Kalau yang masuk kategori atap ringan sama atap berat yang bebannya berapa meter dalam 1 meter persegi itu berapa kilo sih? Kalau berdasarkan kesepakatan bersama itu yang termasuk atap ringan adalah yang bebannya kurang dari 15 kilo per meter persegi. Kemudian kalau atap berat yang itu di atas 15 kilo per meter perseginya bebannya. Dari kedua jenis beban atap ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sudah pastinya berdasarkan produk yang beredar di pasaran. Kalau kita bicara atap ringan, umumnya pasti kebanyakan berbahan metal lah ya, metal. Kalau atap berat, genteng keramik, beton dan sebagainya. Nah, kelebihannya masing-masing apa? Kalau atap ringan sudah pasti bebannya ringan. Nah, kelebihan lain dari bebannya ringan apa? Kebutuhan konstruksi strukturnya lebih murah, lebih ekonomis. Pakai genteng metal semacam multi roof dan sebagainya itu pakai spek yang misalnya pakai jaringan 7565 7575 masih oke, dengan jarak beda 1 meter lebih masih bisa. Tapi kalau genteng beton, genteng keramik pakai jaringan yang kecil yang 7565 dengan jarak 1 meter atau 1 meter 20 kan sudah pasti ambruk. Makanya kalau bicara kekurangannya di atap berat strukturnya mahal, karena kalau misalnya pakai jaringan speknya harus dinaikkan dari kalau biasanya pakai genteng ringan. Kalau baja berat terus kemudian jarak kuda-kudanya harus dirapatkan kalau pakai jaringan ya. Kalau pakai genteng berat itu. Kelebihan genteng atap berat apa? Sudah pasti redam suara. Genteng-genteng tanah macam ini kenapa pasti redam suara? Karena umumnya dimensinya tebal, rata-rata di atas 1 cm. Kemudian kelebihan lainnya adalah sudah pasti nggak berkarat karena nggak ada unsur metalnya. Kalau genteng metal pelamaannya berkarat sudah pasti. Hujan berisik, nggak redam suara. Walaupun produsen sudah banyak ngakali dengan ada metal pasir, tapi pada prakteknya durability atau ketahanan dari pasirannya sendiri itu nggak bisa diukur. Pasirannya lambat laun pasti akan ngomong. Kemudian Ondulin mempunyai kelebihan dari kedua jenis genteng ini. Ondulin bebannya ringan, 1 meter persegi hanya 4,1 kilo bebannya. Kemudian meredam suara, Ondulin itu dimensinya tipis, hanya 3 mili, tapi mampu meredam suara. Ini ketebalannya hanya 3 mili, tapi mampu meredam suara sekaligus redam panas. Gitu. Kemudian tidak berkarat karena nggak ada unsur metalnya sama sekali ini. Terus ini juga nggak bahaya kalau ini. Kalau genteng metal berani nggak? Gitu. Terus kalau genteng metal misalnya diinjek-injek gini berani nggak? Berani tapi penyok. Pengok nggak balik lagi. Ya. Kalau Ondulin diinjek nggak masalah. Dia pengok, tapi ketika kita tinggal nanti dia balik lagi. Gitu. Kemudian rangkanya otomatis ekonomis juga karena bebannya ringan tadi.
Jadi kelebihan utama dari atap ondulin itu bebannya ringan, meredam suara, tidak berkarat, dan terangannya ekonomis. Ketika sebuah bangunan menggunakan atap kami, benefitnya yang diperoleh apa sih? Ada 3. Pertama estetik, kedua nyaman, dan yang ketiga ramah lingkungan. Kenapa estetik? Ondulin varian produknya banyak, ukurannya bermacam-macam, ada yang bergelombang, ada yang flat, pilihan warnanya juga sangat banyak, bervariasi. Ada yang satu lembar itu solid satu warna aja, ada yang satu lembar 2 warna, ada yang bahkan satu lembar itu 3 warna. Seperti contoh ini satu lembar triton, misalnya merah, ada warna kemerahan, ada kecoklatan dan kehitaman gitu. Kemudian kalau yang itu ada yang 2 warna, ada yang merah sama kehitaman gitu. Selanjutnya untuk referensi proyek dari Aceh sampai Papua sudah sangat banyak, baik itu bangunan-bangunan pemerintahan ataupun bangunan swasta, sudah sangat banyak yang menggunakan produk kami. Kemudian terkait kenyamanan, kenapa nyaman? Karena tadi mampu meredam suara, meredam panas, tahan angin. Terkait tahan angin ini, ondulin sudah melakukan pengujian dengan pemasangan sesuai arahan kami, sesuai prosedur kami. Itu kita tes dengan angin sampai kecepatan 318 km per jam, bendanya nggak ada yang terbang gitu. Kemudian tidak berkarat, tidak berkorosi, dan juga ringan, mudah, gampang. Ini anak-anak kecil aja angkatnya bisa dan tidak berbahaya gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa ramah lingkungan? Karena ondulin itu 50%-nya bahan daur ulang. Bahan daur ulang olahan kayu yang sudah dijadikan kertas, diolah lagi jadi serat, namanya serat selulosa. Kalau bapak-bapak ada pegang brosur, di brosur itu di spesifikasi bahannya disebutnya bitumen selulosa. Selulosa itu serat selulosa itu hasil olahan limbah kertas tadi. Kemudian bitumen, kalau kita biasa sehari-hari kita biasanya waterproofing yang membran. Dan satu lagi, genteng kita bergaransi waterproofing 15 tahun gitu. Nah ini pengaplikasiannya ya, ini kalau ini kita kaitannya dengan bentuk tadi ya, atap ini bentuk konvensional dengan kemiringan, ini yang atap lengkung, atap bergelombang. Nah kemudian ondulin juga punya yang bisa diandalkan nih, namanya oversitting dan undersitting. Kalau oversitting, genteng lama tetap dibiarkan, di atasnya dipasang kerangka baru, kemudian dipasang genteng. Oversitting itu memudahkan dan membuat kita yang mau bangunan yang mau diganti atapnya penghuninya nggak perlu repot nyari kontrakan, tempat pindahin barang dan tempat pindah sementara ketika perbaikan. Ketika pemasangan tetap bisa beraktivitas normal tanpa terganggu kesehariannya.
Seperti itu. Kemudian under seating, kalau under seating bapak-bapak mungkin yang biasa pasang sudah sering pasang genteng, ada komponen tambahannya yaitu pasang foil ya. Foil kadang-kadang pakai wear mesh, pakai glass wool dan sebagainya, tergantung spek bangunannya bermacam-macam. Nah, Ondulin ada produk yang bisa mengganti tadi foil, wear mesh dan glass wool. Jadi Ondulin dijadikan pengganti foil. Untungannya apa? Keuntungannya kalau misalnya menggunakan Ondulin sebagai underlayer, sebagai layer pengganti foil, kalau misalnya atap utamanya bocor, nggak akan jatuh sampai plafon, sampai bawah, akan dibuang di titik pembuangan yang sama dengan atap utamanya. Beda dengan kalau pakai foil ya. Kalau pakai foil misalnya bocor pasti nyampe plafon, tembus ke bawah. Nah, titik air jatuh itu sudah pasti, hampir pasti bukan titik di mana air jatuh itu. Atap kebocoran utamanya bisa berjarak semeter, 2 meter atau bahkan lebih dari titik air jatuh. Nyarinya kan susah, mesti dibongkar foilnya supaya tahu titik kebocorannya. Nah, itu yang bisa direduser dengan penggunaan Ondulin tadi. Gitu. Oke, ini secara ini tadi kalau dijabarkan ini ya. Nah, untuk Ondulin produknya semua sudah ber-SNI, terkecuali yang atap flat, karena memang Indonesia belum ada standar nasional untuk atap flat, atap yang kayak sirap tuh, yang lembaran. Nanti ada contohnya. Kemudian sudah ber-TKDN, semua sudah ber-TKDN terkecuali yang flat tadi karena memang belum ini, nasionalnya belum ada. Kemudian sudah ber-green label. Jadi kalau untuk proyek-proyek plat merah yang biasanya mensyaratkan 3 ini, produk Ondulin sudah sangat aman. Seperti itu. Oke, sedikit pengetahuan tentang atapnya sudah selesai. Selanjut kita ke produknya Pak ya. Nah, produknya yang pertama ini namanya Ondulin klasik. Kalau kita lihat sekilas bentuknya kayak seng, kayak S-base. Ukurannya 2 meter kali 95. Ketebalan tadi sudah disinggung, tebalnya 3 mili. Nah, barangnya seperti ini. Ukuran aslinya 2 meter dan hanya satu ukuran di seluruh dunia, nggak ada custom. Nggak ada mau pesen 2 meter 50, pesen 3 meter, nggak ada. Hanya satu ukuran di seluruh dunia, hanya satu ukuran. Sama Ondulin itu. Ondulin klasik ini selembar beratnya hanya 6,5 kilo selembar. Dengan luas efektif kalau untuk atap kemiringan standar seperti ini, satu lembar 1,54 meter persegi. Tapi kalau untuk bangunan tambahan yang macam yang di belakang, kemiringannya di bawah 10 derajat, satu lembar 1,28 meter. Nah, pilihan warnanya yang Ondulin klasik ini ada merah, hijau, coklat, dan hitam. Kalau misalnya ada konsumen yang mau request warna khusus, bisa. Ada warna biru, ada warna merah bata, bisa dicat. Ondulin atapnya bisa dicat, cat yang berbahan water base, yang pengencernya air, bukan yang diencerin pakai timbang. Gitu. Kemudian ini sekilas cara pemasangannya ada perbedaan kalau kemiringannya standar dan kemiringannya nggak standar di bawah 10 derajat. Perbedaannya di mana? Pertama adalah jarak rengnya. Kalau kemiringannya di bawah 10 sampai 5 derajat, jarak rengnya bisa dibilang rapat sekali karena gentengnya besar, jarak rengnya 24 cm. Itu pun ada pengecualian, reng yang paling bawah ke reng kedua itu 20 cm. Kalau kemiringannya standar, jaraknya 45 cm dari paling bawah sampai atas, sama semua 45 cm, buangnya ke atas gitu.
Kemudian ada skrupnya kalau di bawah 10 derajat itu bisa dibilang banyak sekali, 20 selembar. Kalau di atas 10, 14 gitu. Untuk atap susunannya susun zigzag Pak, kayak susun bata, bukan susun rata ini. Kenapa? Karena genteng ondulin semuanya bentuknya segi empat sempurna Pak. Beda sama genteng tanah liat itu. Kalau genteng tanah liat, genteng beton pasti ada sudut atas ini yang dipotong dan bawah sini potong. Supaya apa? Pas bagian overlapnya itu levelnya sama, nggak ada yang celah, nggak ada ngengkang. Yang mana itu bisa menjadi titik sumber kebocoran, terutama kalau untuk atap-atap yang punya kemiringan landai. Nah, ondulin untuk menghindari celah tadi digeser, jadi susunnya menjadi zigzag, otomatis celahnya menjadi berkurang gitu. Kemudian overhang juga penting. Overhang itu kalau genteng-genteng asbes, seng, ingalum dan sebagainya, biasanya setelah resplak kan ada atap nongol tuh Pak. Rata-rata kalau yang sudah saya temuin umumnya banyak yang panjangnya lebih dari 10 cm, 10 cm ke atas. Bener gak? Kurang lebih. Bener gak? Ya. Nah kalau ondulin nggak bisa panjang-panjang Pak, maksimalnya hanya 7 cm. Karena ondulin itu fleksibel. Kalau dia lebih dari 7 cm lama-lama nanti begini nanti. Itu. Oke, untuk ondulin klasik sudah. Nah kalau ini kenapa ada sedikit ini? Tadi yang kaitannya yang kemiringan di bawah 10 derajat, ada yang perbedaan jarak reng paling bawah ke reng kedua 20 cm itu supaya bagian sambungan ujung genteng atasnya nggak kayak gini Pak, gantung. Kalau gantung nanti lama-lama dia turun. Jadi posisi ujung genteng atas ini harus numpuk di reng. Makanya tadi jaraknya dari 24 diperpendek jadi 20 cm supaya ujung gentengnya tetap numpuk di reng. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke onduvilla. Onduvilla barangnya ini tadi. Ini ukuran aslinya, dimensinya seperti ini. Lebarnya 1 meter 7 cm, panjangnya 40. Nah ini sangat cocok untuk bangunan-bangunan yang menonjolkan seni, estetika. Atapnya mau kelihatan bercorak. Jadi sangat cocok untuk atap-atap yang kemiringannya tajam. Minimumnya kalau untuk yang onduvilla ini batasnya 15 derajat. Kurang dari 15 derajat kemiringannya tidak disarankan menggunakan onduvilla. Kalau ondulin klasik batas minimumnya 5 derajat. Kurang dari 5 derajat tidak disarankan. Oke. Nah, onduvilla ini luas efektifnya 1 lembar 0,31 meter persegi Pak. Atau kalau misalnya 1 meter butuh berapa lembar sih? Tepatnya 3,2 lembar. Dihitung sama tuh, 1 meter dibagi 0,31 ketemunya 3,2. Atau 1 meter dikali apa? Ini 3,3 kali 3,2 sama. Ketemunya nanti sama. Misalnya 100 meter dibagi luas atapnya 100 meter dibagi 0,31 sama 1 meter dikali 3,2 ketemunya sama jumlahnya, kebutuhannya. Seperti itu. Varian warnanya onduvilla ini lebih banyak. Ada warna merah bata, yang ada merah marun, kemudian ada warna hitam yang solid ya, yang satu warna aja. Kemudian kalau yang tritun macam contohnya ini ada, kita menyebutnya shaded red, shaded green, dan shaded brown. Ada hijau, coklat, dan merah. Gitu. Nah, untuk atap yang kepingan kecil selain onduvilla ada namanya ondukasa.
ondukasa seperti ini. Tadi kalau onduling klasik warnanya satu lembar hanya satu warna, onduvilla 3 warna. Nah ini ondukasa ini satu lembar 2 warna, ada warna merah dan ada kehitamannya. Seperti itu. Ini posisi kepala kakinya, ini bagian kepala, ini bagian kaki. Jadi ini kalau pasang yang ada gradasi warna hitamnya harus posisi di atas, gitu. Ini estetik, tapi estetiknya ekonomis dibanding onduvilla karena jarak rengnya 45 lebih panjang. Beda dengan yang onduvilla ya. Jadi ini perbedaannya, kalau onduvilla jaraknya 32 cm rengnya, kalau ondukasa 45 cm konsisten dari bawah sampai atas. Onduvilla seperti onduling klasik di bawah 10. Yang bagian bawahnya ada pengecualian 27 cm. Reng kedua dan seterusnya baru 32 cm. As ketemu as atau luar dalam. Seperti itu. Onduvilla skrupnya selembar 5, ondukasa 6. Kalau susunan sama zigzag. Kemudian selanjutnya mungkin ada pertanyaan Pak. Tahan apa enggak, Mas? Kalau tahan api, kalau sambil pasang rokok kemudian habis dicecekin di rokok nggak masalah. Tapi kalau misalnya dibakar, bisa terbakar apa enggak? Bisa terbakar. Durasi terbakarnya berapa lama? Kita sudah lakukan pengujian. Kita taruh api yang menyala di atas genteng ini, atapnya itu bisa terbakar kurang lebih setelah 12 menit. Situ. Jadi kalau bisa terbakar bisa. Tapi kalau sekedar kena percikan korek atau misalnya ngerokok terus dicecek di gentengnya, itu nggak masalah, aman. Jadi Misal pemasangan siang hari kena terik matahari, itu bisa lentur nggak kira-kira? kalau lentur sudah pasti lebih lembut, iya. Bukan lentur ya, kalau lentur kan ini banget, lebih fleksibel atau bisa bilang lebih empuk ya. Jadi pas nyekrupnya lebih gampang. Situ. Terima kasih. Oke. Jarak rank terakhir Rank terakhir nok. Kalau atas bebas Pak buangnya, karena kan nggak pasti. Misalnya kita buat ambil contoh yang untuk ondukasa 45 kan belum tentu pas puncaknya dapat 45. Maksudnya dudukan untuk skrup nok ya Pak. Kalau dudukan untuk skrup nok bagian atas itu dari rank paling atas atau puncaknya itu 15 cm untuk dudukan skrup noknya. Kalau modelnya limas, bagian jure luar dudukan skrup noknya itu 20 cm jaraknya dari pusat jure. Kiri kanan. Iya. nggak ada di ini ya brosurnya tadi ya. Kalau di brosur sepertinya nggak ada ya Mas Hendrianto, di brosur nggak ada, tapi di sini ada. Nah ini nanti habis ini ada slide-nya. Oke. Ini aksesorisnya untuk noknya ada 3 macam. Ini nok standar, ini nok samping tapi sekaligus bisa digunakan untuk nok atas juga. Kalau ini nok samping khusus untuk onduvilla. Nah, untuk nok atas onduvilla sebenarnya juga ada, tapi mohon maaf ini di slide-nya nggak ada. Khusus untuk nok onduvilla ada. Kalau ada misalnya konsumen nggak mau pakai nok standarnya, Mas Adrianto boleh ini. Nah, nok standar ondulin ini bisa dipakai untuk semua produk. Untuk onduvilla bisa, untuk ondulin klasik bisa, untuk ondukasa bisa. Nok atasnya ataupun nok jure luarnya. Tapi ada nok khusus yang dia lebih kecil yang untuk onduvilla. Kadang-kadang orang yang
mengedepankan estetika, nggak mau pakai nok ini. Nah kalau nggak mau pakai nok ini, bisa ditawarkan nok yang slim, yang khusus untuk Unduvilla, karena secara penampilan lebih cantik nok dengan nok yang slim itu. Nah kemudian kalau misalnya butuh pencahayaan, ondulin klasik bisa pakai namanya Onduclear, kemudian Ondukasa bisa pakai ondulin tile clear. Kalau Unduvilla ada Onduvilla clear tile. Yang untuk pencahayaan semuanya bahannya 99% polikarbonat. Jadi ketahanannya bisa sampai 10 tahun. Enggak seperti yang clear biasa yang mungkin ada di pasaran, kadang setahun 2 tahun sudah menguning kemudian menghitam keropos, itu enggak. Kalau yang clearnya ondulin itu tahan sampai 10 tahun. Gitu. Kemudian ada aksesoris namanya Onduband. Onduband ini berfungsi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, Pak. Misalnya pas masang ngebor meleset, gentengnya jebol, itu bisa ditambal pakai Onduband ini. Jangan ditambal pakai yang itu Pak, silen atau waterproofing yang ada di pasaran, ada yang pakai serat itu, jangan, karena ketahanannya nggak akan lama. Baik yang silen ataupun yang sirit terhadap ondulin. Kalau silen kenapa nggak tahan lama? Silen itu bahannya silikon, ondulin bahan bakunya salah satunya aspal. Silikon sama aspal dia nggak mau nyatu dia. Nah kalau waterproofing yang liquid yang biasanya pakai serat itu ketahanannya juga terhadap ondulin kurang. Gitu. Kalau mau nyari waterproofing yang lain, brand lain, cari yang bahan bakunya sama-sama aspal. Seperti itu. Nah, kalau yang produk resmi ondulin namanya Onduband. Gitu. Nah, ini sekilas kalau tadi maaf Bapak yang pakai topi coklat, sinten Pak asmane Pak? Pak Heri. Tadi kalau misalnya ini hitung-hitungannya kurang lebih di ini Pak. Yang penting ketika kita ngitung atap kebutuhan genteng, kita mesti tahu luas efektif dari genteng yang akan kita gunakan, apapun gentengnya. Kalau kita sudah tahu luas efektifnya, tinggal